jika kita berlaku baik, bersopan santun kepada orang yang membawa amanah menyebarkan agama, maka kita insya Allah akan diberikan hidayah oleh Allah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ini hikmah yang sangat besar yang harus dipelajari kepada umat manusia, seluruh umat Islam pada khususnya. Jangan sekali-kali kita ini ikut turut di dalam campur atau mencampuri dengan cara berkomentar, berkata kasar kepada mereka para dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah engkau, berprasangka baiklah kita semuanya kepada mereka yang mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah Islam, perbedaan pendapat antar ulama itu sudah biasa. Namun permasalahan sekarang ini karena banyaknya orang-orang yang ikut campur, yang bukan ulama, yang bukan muhaddis, yang bukan mufassir, mereka ikut campur, komen, menanggapi, bahkan menghasut, memihak kepada Kiai Fulan, menjatuhkan Kiai Fulan. Nah ini seringkali seseorang ini tidak memahami di dalam tingkah laku. La ilaha illallah. Bahwa kita penting pahami bersama bahwa jangan sekali-kali kita ini berprasangka buruk kepada siapapun, La ilaha illallah. Kita penting pahami bahwa jangan sekali-kali kita ini berprasangka buruk kepada segenap umat Rasulullah SAW, yang disitu yang terlebih lagi adalah kepada para pewaris Rasulullah SAW. Jadi perbedaan pendapat antar ulama itu sudah biasa. Jadi tidak ada yang istimewa. Bahkan di zaman dahulu itu banyak mereka para ulama itu saling mengkafirkan, bahkan mengkafirkan ya. Jadi mereka sudah biasa di dalam jadi sudah biasa ya di dalam dunia akademisi, ulama itu mereka saling mengkafirkan sudah biasa. Namun antar ulama, bukan antar jamaah ke jamaah. Ini masalahnya sekarang ini antar umat mereka ikut-ikutan menjadi ulama. Oh, bukan mufassir, bukan muhaddis, bukan orang yang menekuni akademisi di bidang Islam. Ya, mbok yo jangan ikut-ikutan berkomentar tentang pandangan Habib satu dengan Habib yang lain, Kiai satu dengan Kiai yang lain. Jangan kita ikut-ikutan menjadi mereka, sehingga menjatuhkan Kiai yang ini, mengangkat Kiai yang itu, menjatuhkan Habib yang ini, mengangkat Habib yang itu. Nah inilah yang menjadi ruwetnya sekarang ini, orang-orang yang bukan pada porsinya ikut campur dalam berbicara, akhirnya menjadi semakin ruwet kan begitu. Nah wallahu a'lam, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap berkomitmen bahwa thariqah kita thariqah yang bebas daripada hasud menghasut. Adapun orang yang mencaci maki kita, orang yang tidak suka dengan pandangan kita, itu sesuatu yang wajar. Tidak perlu kita tanggapi secara berlebih ya. Jadi ibarat seperti ini ya, ikhwan. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, orang yang berkata buruk tentang kita, lihat dulu orang tersebut ini sekelas dengan kita apa enggak. Contoh misalnya, saya tidak menghina profesi apapun ya. Misal secara gamblangnya ya, secara gampangnya saja, mohon maaf kalau di sini saya sedikit menceritakan diri Al-Fakir. Kami yang serba kekurangan ini sedikit menceritakannya. Nah, kalau ada orang mencaci maki saya, ya, kemudian orang ini konsentrasinya di dakwah, kemudian dia punya strata sosial yang tinggi. Nah, di situ saya wajib menjawab jika ada orang mencaci maki, mengkritisi saya, ya di situ saya wajib menjawab. Namun kadang-kadang yang mencaci maki ini bertitel pun tidak, mondok yang nggak pernah, kemudian secara ilmu juga tidak ada, lalu lantas apa saya harus menanggapi mereka yang mencaci maki saya? Anggap saja seperti anjing menggonggong begitu ya.
Jadi kalau ada jamaah, banyak jamaah ini yang menanyakan kepada kita, Habib harusnya menanggapi orang-orang yang mencaci maki. Ya untuk apa tanggapi? Nggak ada ini kok, nggak ada kurangnya. Saya dicaci maki mereka, ya para haters itu. Alhamdulillah tambah terkenal saya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau ada orang mencaci maki, saya terima kasih ya, karena kalau di dunia apa itu apa di dunia entertainment ya, dunia entertainment itu kadang-kadang artis itu butuh haters untuk meningkatkan ratingnya dia. Nah, jadi ini Allah menyediakan haters yang sehingga banyak orang yang semakin menyimak video saya, semakin tahu bagaimana sikap saya di dalam pandangan-pandangan bernegara, pandangan-pandangan berakhlakul karimah. Mereka semakin melihat saya, alhamdulillah ya, mereka akhirnya semakin tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ya sudah, biarkan saja kalau ada orang mencaci maki, toh yang dicaci maki bukan hanya saya. Guru saya dicaci maki, Habib Jamal dicaci maki, Habib Umar dicaci maki, bahkan Sayyidis Sadat, Khairul Anbiya wal Mursalin pun dicaci maki. Nabi Muhammad dicaci maki, masa kita nggak mau dicaci maki? Ya nggak mungkin. Rasulullah aja yang baunya paling harum, Rasulullah aja yang wajahnya paling indah dicaci maki lah, apalagi kita, wajah saya yang pas-pasan begini, suara saya juga nggak enak, saya masih bau badan jika tidak mandi. Rasulullah itu nggak perlu mandi tetap wangi badannya. Rasulullah nggak perlu menggunakan parfum sudah wangi tubuhnya, itu aja masih dicaci maki. Dan tidak ada iman setinggi iman Rasulullah. Nabi Muhammad dicaci maki. Kalau kok kita nggak mau dicaci maki, ya nggak mungkin lah, mustahil. Jadi kalau di dunia ini kita berharap tidak ada orang yang mencaci maki kita, itu mustahil. Nah, namun kalau ada orang mencaci maki kita, strata sosialnya sama, ilmunya sama, di dalam ilmu yang menekuni bidang yang sama, nah tentu kita harus menanggapi. Dan itu pun kalau orang yang memiliki strata ilmu yang sama, strata sosial yang sama, nggak mungkin dengan cara caci maki juga ya. Nah, jadi banyak orang yang mencaci maki, biarkan saja. Alhamdulillah, mereka telah mengangkat dosa saya, mereka telah mengangkat dosa orang tua saya, mereka telah mengangkat dosa keluarga saya. Alhamdulillah. Engkau caci maki aku, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah, engkau telah mencaci maki aku. Alhamdulillah. Saya benar-benar bersyukur kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Kami yang penuh dosa ini dicaci maki, kami yang penuh dosa ini difitnah, kami yang penuh kekurangan ini difitnah, dicaci maki. Alhamdulillah, engkau telah menghapuskan dosa-dosa kami, engkau telah mengangkat derajat kami, keluarga kami ini diangkat dengan caci makian mereka. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Kalau bisa yang sering-sering ya mencaci maki ya, agar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah, agar dosa keluarga saya, keluarga besar saya diampuni oleh Allah. Sering-sering aja caci maki. Alhamdulillah. Saya beruntung sekali dengan adanya orang yang mencaci maki ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Maha suci Allah yang telah menyucikan kami dengan mulut orang-orang yang telah mencaci maki kami. Alhamdulillah. Wa syukurillah ala ni'matillah. Alhamdulillah. Sering-sering mencaci maki. Tidak apa-apa ya. Yang penting caci maki itu bukan berasal dari mulut kami. Caci maki bukan berasal dari mulut keluarga kami. Keluarga kami hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan kita semua disatukan oleh Allah di Jannatul Firdaus, jannah yang paling tinggi, yang paling diidam-idamkan oleh segenap para nabi, berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya salah kata, dan insyaallah kita akan istiqomah untuk menyelenggarakan majelis ta'lim secara streaming.